Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel kami. Kali ini kami akan mereview program pelatihan memanah Klub Panahan Wijayakarna Archery Salatiga. Program latihan memanah untuk latihan tanding atau lomba, event resmi maupun lomba open di daerah manapun, seluruh Indonesia dan program pelatihan memanah untuk pemula, untuk regenerasi archer atau atlet panahan. Latihan tanding dimaksudkan agar archer atau atlet panahan dapat mengerti dan tahu tata cara lomba panahan, serta aturan-aturan yang ada di perlombaan panahan, sesuai petunjuk atau aturan dari World Archery. Latihan tanding terdiri dari dua babak, yaitu babak kualifikasi atau scoring dan babak eliminasi atau aduan perorangan. Latihan babak kualifikasi terdiri dari 2 sesi, dan tiap sesi terdiri dari 6 seri, sedangkan satu seri terdiri dari 6 anak panah, yang harus dilepaskan oleh archer atau atlet panahan, mengacu waktu yang sudah diatur dari World Archery yaitu 180 detik tiap seri. Jadi berapa anak panah yang harus dilepaskan archer atau atlet panahan di babak kualifikasi perlombaan? Satu seri terdiri dari 6 anak panah, dikalikan 6 seri dan dikalikan 2 sesi. Jadi archer atau atlet panahan wajib melepaskan anak panah 72 anak panah, di babak kualifikasi perlombaan. Sedangkan latihan sesi eliminasi atau sesi aduan individu, setiap divisi panahan berbeda-beda, ada yang menggunakan set point dan ada yang menggunakan set skor. Di divisi recrev dan standar nasional, pada saat babak eliminasi atau aduan, menggunakan set point, babak eliminasi terdiri dari 5 seri tiap serinya archer atau atlet panahan wajib melepaskan 3 anak panah. Cara menghitung set point, apabila skor salah satu peserta lebih tinggi akan mendapatkan poin 2, sedangkan yang kalah akan mendapatkan poin 0. Apabila terjadi skor yang sama atau seri, masing-masing peserta akan mendapatkan poin 1, untuk menentukan pemenang apabila dari 5 seri aduan. Salah satu peserta sudah mendapatkan poin 6, dan apabila dari 5 seri ternyata terjadi poin yang sama, 5 dengan 5, maka akan dilaksanakan shoot-off atau tembakan satu anak panah penentu, anak panah yang paling dekat dengan X adalah pemenangnya. Di divisi kompon bau pada saat babak eliminasi menggunakan set skor. Babak eliminasi terdiri dari 5 seri tiap serinya archer atau atlet panahan wajib melepaskan 3 anak panah, cara menghitung set skor. Apabila skor dari 5 seri aduan, salah satu peserta lebih tinggi itulah yang jadi pemenang, dan apabila terjadi skor aduan yang sama atau seri, maka akan dilaksanakan shoot-off atau tembakan satu anak panah penentu, anak panah yang paling dekat dengan X adalah pemenangnya. Penjelasan aturan lomba, kepada archer atau atlet panahan pemula sangat diperlukan, agar anak-anak tidak bingung saat melaksanakan lomba, dan bisa fokus dengan teknik memanahnya, sehingga hasilnya pun bisa maksimal. Namun jangan lupa yang paling utama adalah, pembentukan karakter dan pembenahan teknik, yang benar dari pemula, itu adalah faktor penentu akan terciptanya archer atau atlet panahan yang berkualitas. Dengan pelatihan yang berkualitas, disiplin dan target kuantitas anak panah, yang harus dilepaskan setiap harinya, oleh archer atau atlet panahan, diharapkan para archer atau atlet panahan, akan siap dari semua segi, baik dari segi fisik yang terjaga, dan segi teknik yang konsisten, serta mental yang baik, akan menghasilkan prestasi, atau capaian yang maksimal, bagi para archer atau atlet panahan. Faktor penentu keberhasilan lainnya, adalah dari segi official dan pelatih. Pelatih yang handal, baik dan berkualitas, dengan segala kemampuan, melatihkan teknik yang tepat, dan mudah dimengerti, aturan disiplin yang tinggi, untuk membentuk mental juang pantang menyerah, dan kesabaran pelatih, dalam membimbing, dan membentuk karakter archer atau atlet panahan, serta ketekunan, untuk selalu mengingatkan dalam konsistensi latihan. Pelatihan archer atau pemanah pemula, adalah pondasi untuk regenerasi archer atau atlet panahan berikutnya. Tanpa regenerasi selesai dan pupuslah sudah harapan atau penerus, dari archer atau atlet panahan senior, yang sudah tentu, mereka juga akan pensiun, dari perlombaan atau event-event. Dari titik inilah atlet panahan yang handal itu akan tercipta dan terbentuk. Pendidikan dan edukasi memanah, dari usia dini atau dari pemula ini, selain tujuan utama untuk regenerasi dan penerus atlet panahan, namun juga untuk sosialisasi bahwa olahraga memanah merupakan olahraga tradisi bangsa kita, yang saat ini sudah hampir kurang diminati, karena terbentur soal biaya alat yang lumayan mahal.
Namun sekarang produsen alat panahan sudah banyak menciptakan alat panahan yang harganya berbagai macam dan terjangkau, tergantung dari merek dan kelasnya. Berbagai merek alat-alat panahan, dari divisi standar nasional, recraft dan kompon. Aku ngomong marmos kalau pikir keras. Aku tahu. Sakit terus. Kayak gila. Bentar, Pak. Bentar. Oh, iya, aku. Aku, weh. Ayo, suruh aku, weh. Aku. Siapa yang lomba nangis? Koyo barang apa koyo barang pas Popda Kota Ya dulu. koyo barang toh aku Ini Popda lagi. Kota ora lah aku Popda Kota Popda Kota Kok Popda provinsi? Lho, tak werai. Asam kan wis delok ya jam ya. Sama deh masih rujuk nangis. Saat ini PB Perpani Indonesia sedang membidik atlet-atlet panahan dari usia dini untuk kejuaraan tingkat internasional dari Olimpiade Junior atau Olimpiade Youth dan SEA Games Junior atau SEA Games Youth. Hal itu dikarenakan olahraga panahan di Olimpiade sudah tembus di seperempat final dan berpotensi sangat besar untuk berprestasi ke depannya. Event-event saat ini akan lebih banyak dari tingkat daerah, provinsi dan tingkat nasional. Bahkan dari kategori umur dan kategori senior, event kejurkot atau kejurkab, kejurprof dan event kejurnas saat ini lengkap dengan Q atau kategori umur 10, kategori umur 13, kategori umur 15, kategori umur 18, untuk yang junior. Dan ada juga event kejurnas untuk senior atau umum. Dengan penuh semangat dan konsisten dalam latihan, atlet junior maupun senior pasti mampu untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk berprestasi di kancah internasional. Tunggu apa lagi? Kesempatan begitu luas, potensi begitu besar, untuk atlet panahan Indonesia, dari usia dini sampai usia senior. Ayo segera bergabung untuk menjadi archer atau atlet panahan sesuai umur kalian masing-masing. Event-event sesuai kategori umur, divisi standar nasional. 1. Kategori umur 10 tahun dan kategori kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 SD. Ada divisi standar nasional di event kejurnas junior, kejurnas pelajar dan kejurnas antar klub dengan jarak 10 meter. 2. Kategori umur 13 tahun dan kategori kelas 4 SD sampai dengan kelas 6 SD. Ada divisi standar nasional di event kejurnas junior, kejurnas pelajar dan kejurnas antar klub dengan jarak 20 meter. 3. Kategori umur 15 tahun dan kategori SMP. Ada divisi standar nasional di event kejurnas junior, kejurnas pelajar dan kejurnas antar klub dengan jarak 30 meter. 4. Kategori umur 18 tahun dan kategori SMA. Ada divisi standar nasional di event kejurnas junior, kejurnas pelajar dan kejurnas antar klub dengan jarak 40 meter. Divisi Recraft. 1. Kategori umur 13 tahun dan kategori kelas 4 SD sampai dengan kelas 6 SD. Ada recraft di event kejurnas junior, kejurnas pelajar dan kejurnas antar klub dengan jarak 30 meter. 2. Kategori umur 15 tahun dan kategori SMP. Ada divisi recraft di event kejurnas junior, kejurnas pelajar dan kejurnas antar klub dengan jarak 40 meter. 3. Kategori umur 18 tahun dan kategori SMA. Ada divisi recraft di event kejurnas junior, kejurnas pelajar dan kejurnas antar klub dengan jarak 60 meter. Divisi Kompon. 1. Kategori umur 13 tahun dan kategori kelas 4 SD sampai dengan kelas 6 SD. Ada divisi kompon di event kejurnas junior, kejurnas pelajar dan kejurnas antar klub dengan jarak 30 meter. 2. Kategori umur 15 tahun dan kategori SMP. Ada divisi kompon di event kejurnas junior, kejurnas pelajar dan kejurnas antar klub dengan jarak 40 meter. 3. Kategori umur 18 tahun dan kategori SMA. Ada divisi kompon di event kejurnas junior, kejurnas pelajar dan kejurnas antar klub dengan jarak 50 meter. Kejurnas senior dan kejurnas antar klub. 1. Divisi standar nasional untuk kategori senior atau kategori umum dengan jarak 40 meter.
2. Divisi Recraft, untuk kategori senior atau kategori umum dengan jarak 70 meter. 3. Divisi Kompon, untuk kategori senior atau kategori umum dengan jarak 50 meter. 4. Divisi Barebowu, untuk kategori senior atau kategori umum dengan jarak 50 meter. Semoga ke depan olahraga panahan akan lebih diminati oleh semua kalangan dan dapat tercipta atlet panahan yang handal dan berprestasi di tingkat internasional. Semoga program pelatihan kami ada manfaatnya dan dapat dijadikan referensi bagi para pelatih panahan lainnya di daerah manapun berada. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan. Tujuan kami untuk kemajuan panahan Indonesia menuju prestasi dunia yang gemilang. Untuk mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional, yang sudah tentu akan membanggakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk sharing dan tanya semua hal tentang panahan, silahkan diramaikan kolom komentar, kami akan berusaha menjawab dengan segala kemampuan kami. Terima kasih. Semangat panahan Salatiga. Salatiga pasti bisa juara. Semangat panahan Indonesia menuju Olimpiade. Menyala. Abangku. Ya nggak usah buru-buru lah. Beda sama yang tadi. Dirasani. Paling pertama dirasakan saja. Wong limu entek.
Sana yuk, kita cerita-cerita. Ayo. Wah, itu apa ya, Mbak? Gak tahu. Ayo ke sana. Yuk. Wah, ternyata mainan. Iya, itulah mainan tiup-tiupan. Di sini aja ya tiup-tiupannya. Aku udah capek naik-naik. Iya nih, aku juga udah capek. Aku udah dijemput ya, besok lagi ya. Oke, dadah. Oke, dadah. Wah, kok aku malah jadi sendirian? Aku sama siapa ya? Tuh. Wah, itu ada Ori.